tepuk tangan. Mungkin pertama kali hadir bersama masyarakat Kerong. Kami belum pernah dapat kunjungan resmi kayak begini. Memang waktunya hari ini. Demokrat berdiri! Demokrat berdiri! Demokrat berdiri! AHY! Yes! AHY! Yes! AHY! Yes! Dalam 2 episode sebelumnya, kami telah mengulas tentang sepenggal kisah perjalanan Demokrat Papua, peduli, dan berbagi. Target kunjungan lokasi penerima sembako adalah yayasan, panti asuhan, dan lansia, serta asrama, lembaga agama, dan sosial di lokasi yang mungkin luput dari bantuan pemerintah dan berbagai donatur di masa krisis ekonomi akibat COVID-19. Ya, dalam episode yang ketiga ini, kami akan mengulas tentang perjalanan silaturahmi Demokrat Papua di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Inilah iring-iringan puluhan mobil yang membawa ratusan kader Demokrat dari pusat kota Jayapura menuju wilayah perbatasan Indonesia di Papua Nugini. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, tim Demokrat Peduli akhirnya sampai di lokasi kunjungan pertama di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jayapura. Kedatangan tim Demokrat Papua disambut ketua dan anak-anak di pesantren. Gerakan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Demokrat Papua, Usman Ginongga Wanimbo atau UGW. Kedatangan UGW mewakili Lukas NMB sebagai Ketua Umum Demokrat Papua. UGW turun langsung ke lokasi pembagian sembako untuk melanjutkan instruksi Ketua Umum Demokrat Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tidak hanya sekedar berbagi sembako di tengah dampak ekonomi akibat COVID-19,
Sebagai orang kedua pimpinan Demokrat di Papua itu, kehadiran UGW yang juga adalah Bupati Tolikara sebagai bentuk silaturahmi Partai Demokrat pada sesama anak bangsa di tengah masa-masa sulit akibat COVID-19. Virus ini sebenarnya sedih juga iya gitu, tapi banyak sekali keberkahannya. Di antaranya adalah Bapak bisa hadir di tempat ini gara-gara virus. Jadi ini kehormatan buat kami ya. Jarang-jarang kita dikunjungi ya pejabat ya. Adik-adik beliau ini Bapak Bupati Tolikara ya. Ya, jadi adik-adik harus semangat, ya. Pelajar yang semangat ya. Supaya suatu hari bisa menjadi orang besar kayak Bapak ini. Amin, amin, amin. Jadi kami terima kasih banyak Bapak ya. Artinya kami merasakan betul kehadiran para tokoh publik yang ada di Papua ini, bahwa mereka hadir bersama-sama untuk kita ya, untuk kebaikan Papua bersama. Jadi kami sangat berterima kasih. Kita tidak melihat kecil besarnya yang Bapak bawa, tapi kehadiran Bapak di sini merupakan sebuah suntikan moral untuk kita semua, motivasi bahwa kita sama-sama ada untuk Papua. Jadi saya atas nama lembaga kami, Panti Asuhan Papua, Pesantren Hidayatullah, mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga kedepannya Demokrat semakin maju, semakin banyak kebaikan yang bisa disampaikan, banyak aspirasi-aspirasi dari rakyat yang bisa membawa perubahan lebih baik kepada Papua ke depan. Setelah menghabiskan waktu dalam suasana silaturahmi bersama guru dan anak-anak di pesantren, kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan sembako secara simbolis dari Ketua Tim Demokrat Peduli UGW pada pimpinan pondok pesantren. Ya, jumlah sembako yang diberikan disesuaikan dengan jumlah pengurus serta anak-anak yang tinggal di sini. Gerakan Nasional Demokrat Peduli dan Berbagi di wilayah perbatasan Indonesia PNG dilanjutkan ke titik berikutnya. Sekitar 1 jam perjalanan, tim Demokrat Papua sampai di sekitar pesisir pantai wilayah perbatasan. Kedatangan tim Demokrat telah dinanti sejumlah warga perbatasan yang tinggal di sekitar pantai. Setibanya di lokasi, pimpinan Demokrat Peduli Usman Genonggawa Nimbo atau UGW langsung menyapa salah satu warga. Seperti biasa, pertemuan berlangsung sederhana dan merakyat tanpa ada protokol acara yang berlebihan. Baik tim Demokrat maupun tuan rumah, keduanya saling bertukar cerita waktu-waktu yang mereka lewati di masa pandemi COVID-19. Yang penting di sini adalah kami ingin sama-sama untuk ya saling bertemu antara satu sama lain, tapi di samping itu juga mungkin ada bantuan sedikit. Ini pun tidak banyak, hanya mungkin 1-2 hari ke depan habis. Yang penting di sini adalah kami ingin sama-sama untuk ya saling bertemu antara satu sama lain. Kita merasa ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak yang peduli dengan masyarakat di perbatasan. Kita bertemu ini, kita tidak lihat dari barang, mungkin masih ada waktu Bapak bisa datang, kalau ada perlu Bapak bisa datang. Kami selalu ada di sini di kampung ini. Ini sudah kita berkampung seperti begini. Yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Silaturahmi Gerakan Nasional Demokrat Peduli dan Berbagi diakhiri dengan penyerahan sembako untuk warga.
Perjalanan silaturahmi di wilayah perbatasan berlangsung cukup lama. Karena pertimbangan waktu yang sudah mulai sore, serta melihat energi para kader Demokrat yang mulai kelelahan, pimpinan Demokrat Peduli UGW memutuskan untuk melanjutkan kunjungan di hari berikutnya. Sebelum bertolak kembali ke pusat kota Jayapura, inilah pesan dan semangat kader Demokrat Papua dari pantai perbatasan RI PNG untuk Indonesia di bawah komando Usman G. Wanimbo atau UGW. Demokrat peduli! Demokrat peduli! Demokrat peduli! AHY! Yes! AHY! Yes! AHY! Yes! 2024! 2024! 2024! Di hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 7 Juni 2020, iring-iringan kader Demokrat Peduli kembali bertolak ke wilayah perbatasan RI PNG. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam lamanya, iring-iringan mobil yang membawa ratusan kader Partai Demokrat itu akhirnya sampai di lokasi pertama di Gereja Katolik Kecamatan Arso Kota, Kabupaten Kerom, Papua. Sama halnya dengan kunjungan di hari sebelumnya, rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Demokrat Papua, Usman Genongga Wanimbo atau UGW. Kedatangan UGW dan rombongan disambut pendeta dan pengurus gereja. Seperti biasa, suasana silaturahmi langsung terasa saat rombongan sampai di lokasi. Ya, obrolan santai di halaman gereja menghiasi pertemuan ini. Baik rombongan Demokrat maupun pengurus gereja, keduanya saling bertukar cerita mengenai kondisi jemaat di sekitar gereja di masa-masa pandemi COVID-19. Turut hadir dalam pertemuan ini, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kerom yang merupakan tuan rumah batas wilayah perbatasan Indonesia PNG. Ada gerakan Demokrat Peduli dan Kasih yang sudah perintahkan oleh AHY kepada kita semua seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak, terutama ya lebih ya panti asuhan, asrama-asrama atau lembaga-lembaga keagamaan seperti itu, dan itulah sebabnya salah satu basis yang kami pilih di sini untuk memberikan dukungan bantuan sedikit saja. Yang penting adalah kebersamaan, persahabatan dalam kata sesama manusia, itu yang penting. Sehingga bantuan walaupun sedikit, tapi itu bisa manfaatkan untuk bisa dipakai pada saat kita bikin mudah pasti aman. Karena memang ya COVID ini kita tidak tahu kapan berakhir.
bulan depan kah, tahun depan kah, tapi ini kelihatannya dia per hari naik terus. Ada yang sebagian ada di kebun, Aduh. ada di kebun paroki. Kami ada olah lahan di sana, mereka tidak sempat datang. Yang ada beberapa anak ada di sini. Terima kasih untuk kunjungan juga uluran tangan. Semoga ya, kami mendoakan Tuhan senantiasa memberkati Bapak juga Partai Demokrat mulai dari pusat sampai di daerah untuk semua cita-cita, semua perjuangan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk kunjungan. Saat waktunya penyerahan sembako secara simbolis, Wakil Ketua Demokrat Papua, UGW, memberikan kesempatan untuk Ketua DPC Kabupaten Kerom yang menyerahkan bantuan. Ya, atas nama masyarakat Kerom, kami sampaikan terima kasih kepada DPD Demokrat Provinsi Papua berlangsung hari ini mengunjungi paroki di Arso Kota. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penyerahan salah satu paket sembako ini mewakili penyerahan ratusan paket sembako lainnya. Tempat ini merupakan pusat dari 6 cabang gereja lainnya yang tersebar di wilayah perbatasan. Penyaluran ratusan paket sembako ini akan dilanjutkan oleh pengurus pusat ke 6 wilayah pelayanan gereja lainnya. Dari gereja paroki, rombongan Demokrat Provinsi melanjutkan kunjungan ke kantor Demokrat Kabupaten Kerom. Hari ini kami ada di Kabupaten Kerom untuk mengunjungi DPC dalam rangka memberikan bantuan, menyalurkan bantuan COVID untuk sembako kepada pesantren, kepada lembaga atau yayasan-yayasan anak-anak. Di samping itu kami datang kunjungi salah satu kantor PAC di Arso 4, distrik Arso Barat. Mari kita masuk, kita lihat. Ini adalah kantor PAC yang sudah dibangun. Ketua DPAC di Arso 4, Arso Barat. Tapi hari ini beliau menjadi anggota DPR periode 2019-2023. Mungkin ada komentar sedikit dari beliau. Baik, Pak Bupati, saya hormati. Terus Wakil Ketua DPD Provinsi Papua, Partai Demokrat, Kabupaten Kerom, berdomisili Kabupaten Kerom, sangat bangga sekali. Jadi Bapak Ketua 1, Wakil Ketua 1 Provinsi Papua DPW Partai Demokrat, selaku Bupati juga, lanjutkan. Tuhan tetap memberkati Bapak. Bapak lanjutkan. Saya orang kerja di Kerom. Saya kerja biasa, orang kerja dengan masyarakat Aso saya. Orang-orang besar itu cuma bawa nama saya. Jadi Bapak lanjutkan. Dari saya mungkin demikian, Pak Bupati. Terima kasih. Ini adalah sebuah rumah, tetapi juga kantor DPC, dan dari sinilah beliau menjadi anggota DPR periode kali ini, anggota DPR dari Partai Demokrat. Ya, kami sebagai orang dari Wakil Ketua
DPD Partai Demokrat Provinsi Papua dan DPC. Kami rasa bangga dengan beliau punya karya membangun kantor DPC, PAC dengan begini, tapi hasilnya sudah ada. Ini bagi kami inspirasi yang luar biasa buat PAC di Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Ini contoh yang positif. Kita perlu cermati dan kita perlu tindak. Ya, suasana keakraban langsung terasa antar sesama kader Demokrat yang berkumpul di kantor cabang Demokrat Kabupaten Kerom untuk sebuah aksi kemanusiaan. Setelah puas istirahat sejenak dalam suasana santai di kantor Demokrat, aksi kemanusiaan Demokrat Peduli dan Berbagi kembali dilanjutkan. Berbeda dengan kunjungan di tempat-tempat sebelumnya, kali ini rombongan Demokrat Peduli harus mengikuti protokol acara yang telah disiapkan oleh kader Demokrat Kabupaten Kerom. Dalam sambutannya mewakili Lukas NMB sebagai Ketua Umum Demokrat Papua, Usman Gewanimbo menyampaikan apa saja target Gerakan Nasional Demokrat Peduli dan Berbagi sesuai dengan instruksi Ketua Umum Demokrat Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono. Saya hadir di sini dengan seluruh tim saya mewakili Ketua DPD Partai Demokrat, Bapak Gubernur Lukas NMB. Saya datang dengan rombongan, saya mewakili beliau sebagai wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Jadi tidak datang di sini sebagai bupati, tapi saya datang di sini memang saya bupati Tolikara, tetapi saya ke sini dalam hal posisi saya sebagai wakil Ketua DPD Partai Demokrat. Jadi sebagian besar kita sudah bagi, ada sekitar sejumlah 52 basis yang kami turun. Dan di sini kami tidak akan turun. Tadi kami turun di Katolik punya di sana, paroki Arso Kota. Itu ada beberapa asrama anak-anak di Arso di sini, tapi kita kasih turun umum di situ, semacam kelas begitu. Kita kasih turun di sini, nanti mereka yang bagi. Nah, tapi hari ini kami juga saya tidak mau juga kasih turun di sini. Kami dari DPD punya, di sini ada DPC Partai Demokrat Kerom, juga PAC. Nah, bantuan sedikit yang kita bawa ini, kami akan percayakan kepada Ketua DPC di sini, Bapak Bobrius Ikwa, dengan seluruh DPC, pengurus DPC dengan PAC yang ada di Kerom, mereka yang nanti bagi. Kami hanya sampai di kantor PAC di sini, atau rumah anggota kita yang terhormat Demokrat di Belum Munda. Jadi kita taruh sini, nanti dengan DPC mereka atur, kasih masuk ke mana-mana. Ini sebenarnya tidak banyak, hanya sedikit, tapi nilai hati kita yang penting. Kami ada hati untuk masyarakat yang terdampak, itu yang penting. Ini tidak banyak, tapi hati kita merasa keluarga, merasa ada sesama manusia yang merasa kesulitan, tidak bisa jadi. Tapi ya itu sebabnya kita diperintahkan oleh pimpinan kami, Ketua DPD, untuk kita memberikan dukungan bantuan-bantuan seperti ini. Saya dengan seluruh jajaran kami di DPD maupun DPR Kabupaten Kota atau kader-kader dari Kabupaten Kota. Saya kira itu yang penting. Nah, di sini saran saya yang penting, perlu catatan adalah mungkin sudah lakukan. Jadi masyarakat
tidak tinggal diam di rumah, tapi harus kerja kebun. Saya kira Kerom ini saya lihat banyak yang sudah bikin kebun, tapi luar biasa. Terutama orang Dani kalau sudah bicara begitu, sendiri gerak langsung bikin kebun. Nah, itu luar biasa. Saya lihat di sini orang sudah bikin kebun semua. Itu contoh yang baik. Kenapa? Karena COVID ini atau Corona ini kita tidak tahu habisnya besok, 2 bulan depan atau 1 tahun kita tidak tahu. Ini dia tambah terus. Karena itu diharapkan masyarakat saya jaga kebersihan dan harus bikin kebun. Harus ada ketahanan pangan yang kita bikin sendiri, bikin kebun sendiri. Itu yang penting. Saya saja bikin kebun karena saya tidak mengerti dengan penyakit ini. Umurnya lama, Indonesia ini dikhawatirkan lama. Jadi barang-barang kayak begitu dia akan habis, bisa habis. Lebih baik bikin kebun. Lebih baik kita bikin kebun. UGW juga menyampaikan terima kasih atas sambutan istimewa DPC Kabupaten Kerom untuk tim Demokrat Provinsi dan rombongan dalam Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi di wilayah Papua. Saya berterima kasih karena di sini saya tidak menghadapi seperti yang lain di beberapa tempat, tapi di sini luar biasa. Jadi ada makanan-makanan mewah yang disediakan, ada wam, ada ayam. Saya pikir nih Pak Bobi dengan kawan-kawan dari Om DPR dengan seluruh masyarakat toko-toko luar biasa punya niat yang luar biasa buat kami, karena sepanjang kita pergi tidak ada yang masa begini, cuma kami ketemu di sini, Barito sini. Tepuk tangan dulu. Itu masyarakat yang punya kasih, itu seperti itu. Itu luar biasa. Memang saya beri apresiasi untuk warga masyarakat di sini. Ucapan yang sama juga disampaikan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kerom. Dalam hal ini wakil ketua DPD ya, dalam kurung bupati kita punya anak, kita bohong, kita berbangga. Tepuk tangan. Mungkin pertama kali hadir bersama masyarakat Kerom. Kami belum pernah dapat kunjungan resmi kayak begini. Memang waktunya hari ini. Bupati hari tidak berbicara politik, tetapi kehadiran ini karena penyakit yang ini wabah ini dunia. Ya, kita tidak perlu lagi perpanjang. Saya pikir itu saja, dan kurang lebih apa yang sudah disediakan oleh jemaat warga kita di tempat ini, bahkan di Kerom. Silakan kita menikmati makanan yang ada di depan. Sekian dan terima kasih. Penyerahan bantuan ini kepada masyarakat Kerom, tapi akan dilanjutkan oleh Ketua DPC dengan pengurus yang ada di sini, akan teruskan bantuan ini kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang dibutuhkan. Jadi kami tidak akan ke lokasi-lokasi, tapi kepercayaan sepenuh semua yang ada ini akan diatur oleh pengurus DPC Partai Demokrat Kerom. Peduli Demokrat, peduli Demokrat, peduli. Aye, yes, aye, yes, aye, yes. Ya pemirsa, itulah perjalanan silaturahmi Demokrat Papua di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Sepanjang bulan Mei hingga Juni 2020, Wakil Ketua Demokrat Papua, Usman G. Wanimbo, bersama sejumlah kader Demokrat telah berkunjung dan membagikan sembako pada 50 lokasi berbeda di wilayah terdampak ekonomi akibat COVID-19. Gerakan ini dilaksanakan atas instruksi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melepas 20.000 paket sembako di awal bulan Mei kemarin dalam aksi kemanusiaan bertajuk Gerakan Nasional Demokrat Peduli dan Berbagi. Ketua Umum Partai Demokrat telah melepas 20.000
paket sembako untuk didistribusikan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan hari ini, terutama saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan tidak mampu, termasuk juga kaum lansia, penyandang disabilitas, dan juga anak-anak yatim piatu. Ini menjadi bagian besar dari gerakan nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi, di mana kami ingin terus menghadirkan semangat kepedulian dan membantu sesama masyarakat kita yang memang saat ini sangat sulit kehidupannya akibat virus corona. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, insya Allah kami bisa terus berbuat baik dan membantu sesama masyarakat kita. Rencananya dalam setiap harinya akan didistribusikan sebanyak 1.000 paket sembako dan terus menerus sampai dengan nanti hari Idul Fitri, dan insya Allah akan terus kita lakukan sampai kapanpun, karena ini adalah menjadi tanggung jawab moral kita semua sebagai sesama anak bangsa. Ini juga menjadi bagian dari gerakan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para kader Demokrat di berbagai wilayah tanah air, dari Aceh sampai dengan Papua. Ratusan ribu paket sembako sudah didistribusikan selama ini. Nah, hari ini hanya sebagai penguat pesan moral bahwa memang di saat yang sulit, mari kita bersama-sama bersatu untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat kesulitan. Insya Allah Partai Demokrat akan terus menjadi bagian, menjadi yang terdepan untuk terus peduli dan berbagi sesama masyarakat Indonesia. Para karyawan Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kami keluarga besar Partai Demokrat akan melepas 20.000 paket sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Tentunya akan dilakukan secara bertahap, setiap harinya insya Allah akan didistribusikan 1.000 paket sembako. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kita yang memang hidupnya saat ini sangat sulit akibat krisis COVID-19. Mudah-mudahan kita semua tegar, kuat, sabar, dan bisa melewati badai COVID-19 ini dengan baik. Kita bisa bangkit kembali sebagai bangsa. Semoga bermanfaat, semoga barokah untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.